membahas tentang konsep primal dan dualitas serta degenerasi dalam program linear. Sementara kita mesra-mesraannya. Nungguin ya? Tapi sebelum itu, kami akan berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah program linear, yaitu Sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anugrah Yaakob dengan NIM 2301015020008. Saya memiliki hobi menghabiskan kertas yang ada di dompet saya. Ceripet tulang bajing kacapit. perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Hasan, NIM 230110501043. Perkenalkan, nama saya Adi Hidayat dengan NIM 230110502023. Perkenalkan, nama saya Marcella Putra Padang dengan NIM 230101502028. Coba dah. 3. Dan ini dia pembahasan kelompok kami. Enjoy the video. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu Anugrah Yaakob, akan menjelaskan definisi primal dan dual. Bagaimana sih primal dual itu dan apa sih pengertian dari primal dual itu? Yaitu teori dualitas merupakan salah satu konsep program linear yang penting dan menarik ditinjau dari segi teori dan praktisnya. Ide dasar yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linear lain yang saling berkaitan itu disebut dual. Sedemikian sehingga solusi pada persoalan semula yang disebut adalah primal juga memberi solusi pada dualnya. Di sini setiap masalah program linear mempunyai satu masalah program linear yang terkait yang disebut dual. Program linear asalnya disebut primal. Jika primal dan dual tersebut dicari penyelesaiannya, nilai optimum model primal sama dengan nilai optimum model dual. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya kita berlanjut kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk masalah primal harus dalam bentuk standar. Nah, yang pertama, masalah maksimasi. Nah, dalam masalah maksimasi, bentuk standar fungsi kendalanya bertanda kurang dari sama dengan. Selanjutnya, untuk masalah minimasi, bentuk standar fungsi kendalanya bertanda lebih dari sama dengan. Nah, pada bentuk standar primal dual, nilai ruas kanannya boleh negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk umum masalah primal dual. Nah, dalam bentuk umum primal itu X max sama dengan C1X1 ditambah C2X2 dan seterusnya sampai CNXN. Fungsi kendalanya C11X1 ditambah C12X1 dan seterusnya sampai C1NXN lebih dari sama dengan B1. Selanjutnya C21X1 ditambah C22X2 dan seterusnya sampai C2NXN lebih dari sama dengan B2. Selanjutnya CM1X1 ditambah CM2X2 dan seterusnya sampai CMNXN lebih dari sama dengan BM. Selanjutnya X1X2 dan seterusnya sampai XN lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum masalah dual itu X min sama dengan B1Y1 ditambah B2Y2 dan seterusnya sampai BNYN.
fungsi kendalanya B11Y1 ditambah B12Y2 dan seterusnya sampai B1MYN kurang dari sama dengan C1. Nah, selanjutnya B21Y1 ditambah B22Y2 dan seterusnya sampai B2NYN kurang dari sama dengan C2. Nah, selanjutnya BM1Y1 ditambah BM2Y2 dan seterusnya sampai BMNYN kurang dari sama dengan CM. Selanjutnya Y1Y2 dan seterusnya sampai YN kurang dari sama dengan 0. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu hubungan primal dan dual. Hubungan yang pertama yaitu koefisien fungsi tujuan masalah primal menjadi konstanta nilai kanan fungsi kendala pada masalah dual. Sebaliknya, konstanta nilai kanan fungsi kendala masalah primal menjadi koefisien fungsi tujuan pada masalah dual. Yang kedua itu setiap baris fungsi kendala pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam masalah dual, sehingga setiap fungsi kendala primal ada satu variabel keputusan dual. Yang ketiga, tujuan berubah maksimasi pada masalah primal menjadi minimasi pada masalah dual, dan demikian pula berlaku sebaliknya. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan fungsi kendala dibalik jika pada masalah primal memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka tanda pertidaksamaan pada masalah dual memiliki besar dari sama dengan. Yang terakhir itu setiap kolom fungsi kendala pada primal berhubungan dengan suatu baris pada fungsi kendala dalam dual, sehingga banyaknya fungsi kendala dual akan sama banyak dengan variabel keputusan primal. Nah, selanjutnya hubungan primal langsung melalui contoh soal. Di sini bentuk primalnya itu fungsi tujuannya Z max sama dengan 3x1 tambah 5x2 tambah 4x3. Fungsi dengan fungsi kendala 2x1 kurang x2 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 6. Tunggu. Kurang dari. Nah, lanjut. Di sini fungsi tujuan pada masalah dualnya itu 3x1 tambah 5x2 tambah 4x3 dengan fungsi kendala 2x1 kurang x2 tambah 3x3 besar dari sama dengan 6. Persamaan keduanya x2 tambah 2x2 x1 tambah 2x2 tambah 4x3 besar dari sama dengan 8. Karena x1 dan x1 x2 tidak menjamin bahwa dia nilai variabel koefisiennya positif atau nilainya positif, maka kita tambahkan syarat di mana x1, x2, x3 kurang dari sama dengan 0. Besar dari sama dengan 0. Mohon maaf, salah di sini. Nah, terus artinya nilai x1, x2, x3 nilainya non negatif. Lanjut dengan masalah dual. Masalah dualnya menjadi fungsi tujuannya menjadi z min sama dengan 6y1 tambah 8y2. Ini koefisiennya dari mana? Dari ruas kanan pada fungsi kendala primal. Sini 6, sini 6y1, 8 menjadi 8y2. Tambahan juga di sini pada masalah primal variabelnya itu x, dan masalah dual kita rubah dulu misalkan menjadi y. Terus dan
fungsi kendala pada dualnya menjadi 2Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 3 min Y1 tambah 2Y2 kurang dari sama dengan 5 3Y1 tambah 4Y2 kurang dari sama dengan 4. Ini dari mana? Dari fungsi kendala primal. Yang langkah pertama itu kita buat matriksnya. Sini 2 min 1 3 1 2 4. Nah, di sini kita rubah menjadi transform matriks sehingga menjadi matriks 3 kali 2 menjadi 2 min 1 tuh 3 1 2 4. Nah, sehingga menghasilkan yang ini. Kan sini 2. Ini baris menjadi kolom. Min 1 kan menjadi kolom. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut selanjutnya itu. Nah, ruas kanan pada fungsi kendala dual itu koefisiennya diambil dari fungsi tujuan pada masalah primal. Sini min 3 sini 3 5. Ini berurutan. Nah, itu terus ya mungkin itu saja. Lanjut kita bahas contoh soal cerita. Di sini sebuah pabrik makanan ternak memproduksi dua jenis pakan, yaitu pakan A dan pakan B. Untuk membuat kedua jenis pakan tersebut, pabrik memerlukan bahan baku jagung dan kedelai. Stok jagung yang ada tidak lebih dari 300 kg dan kedelai tidak lebih dari 200 kg. Pakan A memerlukan 2 kg jagung dan 1 kg kedelai untuk setiap unitnya. Sedangkan pakan B memerlukan 3 kg jagung dan 2 kg kedelai untuk setiap unitnya. Pabrik tersebut menetapkan bahwa setidaknya harus memproduksi 50 unit pakan untuk memenuhi pesanan yang ada. Pabrik ingin meminimalkan biaya produksi, di mana biaya produksi setiap unit pakan A adalah 10.000 dan setiap unit pakan B adalah 15.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah unit pakan A dan pakan B yang harus diproduksi oleh pabrik agar biaya produksinya minimum? Nah, langkah pertama itu kita membuat bentuk model matematikanya, di mana bentuk model matematika ini atau bentuk awalnya itulah bentuk primalnya. Jadi bentuk awalnya itu bentuk primal. Terus dengan fungsi tujuan itu Z min sama dengan 10.000 X1 tambah 15.000 X2. Ini dari soalnya, yaitu pabrik ingin meminimalkan biaya produksi meminimalkan biaya produksi, di mana biaya produksi setiap unit pakan A itu 10.000 dan pakan B 15.000, dan pabriknya ingin mengeluarkan produksinya itu seminimal mungkin. Jadi kita ambil Z min dengan fungsi kendala 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 300. Ini dari di sini. Nah, pakan A memerlukan 2 jagung kilogram dan pakan B memerlukan 3 kg jagung. Sehingga ini saya lupa.
kita misalkan dulu X1 itu jagung, dan jagung X2 itu kedelai. Mohon maaf salah. X1 itu jenis pakan A dan X2 itu jenis pakan B. Jadi di sini dua jagung tambah 2 jagung untuk jenis pakan A tambah 3 jagung untuk jenis pakan B kurang dari sama dengan 300. Mengapa kurang dari sama dengan 300? Karena stok jagung yang ada tidak lebih dari 300 kg. Hanya 300 kg yang tersedia jagungnya. Terus yang ini persamaan kedua. Ini X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 200. Dari mana? Dari sini. Pakan A memerlukan 1 kg kedelai dan pakan B memerlukan 2 kg kedelai. Kurang dari sama dengan 200 karena hanya 200 kg kedelai yang tersedia. Jadi tidak boleh lebih dari 200. Terus X1 tambah X2 itu besar dari 50 karena sini pabrik tersebut menetapkan bahwa setidaknya harus memproduksi 50 unit, yang artinya tidak boleh di bawahnya 50 unit yang diproduksi, harus melebihi dari 50 atau sama dengan 50. Terus di sini karena di sini model matematikanya variabel X1 sama X2 tidak menjamin nilainya itu positif, maka kita tambahkan syarat X1, X2, X3 kurang dari sama dengan 0, yang artinya nilai X1, X2, X3 itu nilainya positif. Langkah kedua kita bentuk kanonik dengan fungsi kendala min 2 y X1 min 3 X2 besar dari negatif 300. Nah, di sini mengapa ini bentuk kanonik, kita ingin merubah tanda pertidaksamaannya menjadi besar dari sama dengan, sehingga konsekuensinya itu dikalikan negatif ruas kiri dan ruas kanan. Ini dikalikan negatif. Begitu pula seterusnya. Mengapa di sini persamaan ketiga tidak dikali negatif? Karena tanda pertidaksamaannya kita tidak merubahnya karena bentuk awalnya memang besar dari sama dengan 50. Terus sudah itu kita bentuklah masalah dualnya. Aduh, kenapa nih? Masalah dualnya itu fungsi tojennya menjadi Z max karena di masalah primalnya itu Z min, di mana hubungan yang sebelum saya jelaskan itu, jika masalah primal Z min maka masalah dualnya Z max. Begitu pula sebaliknya. Di sini min 300 Y1. Oh iya. Terus kalau masalah primalnya, variabel masalah primal itu X, masalah dualnya kita rubah menjadi Y. Min Z tujuannya itu min 300 Y1 kurang 200 Y2 tambah 50 Y3. Dari mana? Dari ruas kanan fungsi kendala masalah primal. Yang ini 300, sini kita ambil dari bentuk kanoniknya. 300 min 250 dari situ. Dengan fungsi kendala min 2 Y1 min Y1 tambah Y3 kurang dari sama dengan 50. Terus min 3 Y1 min 2 Y2 tambah Y3 kurang dari sama dengan 15.000. Dari fungsi ruas kanan ruas kiri fungsi kendala masalah
primal dalam bentuk kanoniknya. Dari sini yang kita bentuk matriks dulu. Waduh, kenapa ini? Nah, lanjut dari mana fungsi kendala masalah dualnya? Langkah pertama kita bentuk matriks dari sini. Ini kita bentuk matriks dulu. Min 2, min 3, min 1, min 2, 1, 1. Ini kita rubah transform matriks menjadi matriks 2 kali 3. Jadi min 2, min 1, 1, min 3, min 2, 1. Sehingga inilah ini kan min 2 baris menjadi kolom min 2, ini min 2, ini min 1, ini min Y2, ini koefisiennya 1, ini koefisien 1, begitu pula seterusnya. Lanjut, setelah itu kita bentuk bentuk baku yang ini. Setelah itu kita buat tabel iterasi awal. Di sini terdapat 9 kolom saat ini dengan dua baris. Sama yang ini Nah, pada tabel iterasi awal ini kita masukkan koefisien-koefisien pada variabel yang tersedia. Misal koefisien Y1 itu min 300, Y2 min 200, Y3 50, S1 0, S2 0, dan ruas kanannya itu tidak ada. Di sini kolom pertama kolom pertama mengapa S1 di sini dengan S2, karena di sini dia memiliki matriks identitas di mana 1 di bawahnya itu 0 dan di atasnya 0, tapi kebetulan di sini di atasnya itu tidak ada, maka terhitung juga sebagai matriks identitas. Begitu pula S2 dengan ruas kanannya itu 10.000 dan S2 itu ruas kanannya 15.000. Di langkah pertama yang di sini kita menentukan kolom kunci dan baris kunci. Mengapa Y3 sebagai kolom kunci? Karena nilai C kurang Z itu nilainya positif, yaitu nilainya 50. Dan kenapa S1 menjadi baris kunci? Karena nilai di ruas kanan pada masalah dualnya itu paling kecil itu 10.000, maka inilah baris kunci dan inilah menjadi titik utama. Jadi tujuannya ini bagaimana kita memindahkan ini ke S1 dengan cara kita membentuknya seperti S2, di mana sini kalau ada 1 di atasnya 0 atau di bawahnya 0. Di sini S1 kita ingin menolkan di bawahnya, sehingga nilai yang ada di baris ini, di baris S2 akan berubah karena kita ingin menolkan di bawahnya ini kunci. Terus ini dan
Ini tabel iterasi, hasil tabel iterasi pertama yang sudah di OBE kan, operasi baris elementer. Sini berubah menjadi Y3. Terus koefisiennya dirubah juga menjadi 50 karena di sini koefisiennya 50. Karena di sini sudah menjadi 0, 1 0. Sehingga ini berubah menjadi nilai yang ini. Kalau tidak salah ini di sini kan B1, sini B2. Operasi OBE-nya itu baris kedua kurang B1, yaitu -3 kurang -2 itu -1. -2 kurang -1 itu -1. Begitu pula seterusnya. 15.000 kurang 10.000 itu 5.000. Terus nah di sini karena nilai C kurang Z itu sudah tidak ada bernilai positif, maka iterasi diberhentikan atau tidak dilanjutkan. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai Y3 S2Z dengan Z. Y3 itu sama dengan 10.000, X1 50, S2 sama dengan 5.000, Z sama dengan 500.000. Dari sini 500.000. Terus kita lakukan pembuktian. Di sini persamaan pertamanya -2Y1 kurang 2Y2 tambah Y3 tambah S1 kurang dari sama dengan 10.000. Kita substitusikan nilai Y3, di mana nilai Y3 itu 10.000. 10.000 kita substitusikan, maka -2 kali 0 kurang -2 kali 0 tambah 10.000 tambah 0 kurang dari 10.000. Nah, ini telah terbukti atau memenuhi sehingga persamaannya tidak salah. Lanjut ke persamaan kedua, itu -3Y1 -2Y2 tambah Y3 tambah S2 kurang dari sama dengan 15.000. Disubstitusikan Y3 sama S2, -3 kali 0 -2 kali 0 tambah 10.000 tambah 5.000 kurang dari sama dengan 15.000. Dan juga memenuhi persamaannya karena di sini -15.000 kurang dari sama dengan 15.000. Karena ini terpenuhi dan ini terpenuhi, maka penyelesaiannya sudah benar. Nah, terus lanjut. Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Airil Aksan. Di sini saya akan membahas mengenai tentang degenerasi program linear. Degenerasi atau biasa disebut kemerosotan itu pada suatu program linear dikatakan mengalami degenerasi jika satu atau lebih perubahan dasarnya memiliki nilai 0. Degenerasi tidak mengakibatkan kesulitan tertentu untuk prosedur penyelesaian grafik. Namun demikian, secara teoritis, degenerasi dapat menimbulkan kesulitan bila metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah programan linear. Nah, dalam degenerasi atau kemerosotan sendiri, terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa kita lihat sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa proses iterasi
proses program linear yang kita lakukan itu mengalami degenerasi. Apa saja sih tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu jika dalam proses mencari baris kunci dan ditemukan terdapat rasio yang memenuhi namun kembar. Yang kedua yaitu terdapat nilai variabel basis bernilai 0. Dan yang ketiga, nilai solusi fungsi tujuan atau nilai set tidak berubah di setiap tabel iterasi. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, di sini kita akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan degenerasi itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki suatu masalah program linear, yaitu masalah maksimum, di mana di sini kita akan memaksimumkan suatu fungsi tujuan di mana set itu sama dengan 12x1 ditambah 4x2 dengan fungsi-fungsi kendalanya yaitu 8x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 16, 6x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 12, kemudian x1 dan x2-nya itu lebih dari 0. Nah, dari masalah ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengubah fungsi tadi menjadi suatu persamaan, di mana fungsi tujuannya kita ubah menjadi sama dengan 0 dengan menambahkan variabel-variabel slack. Kita bisa lihat di sini, di mana set itu kurang 12x1 dikurang x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 sama dengan 0. Di sini nih kita telah menambahkan dua variabel slack yaitu x3 dan x4 sehingga kita bisa menghasilkan nilai 0 sama dengan 0 gitu. Kemudian untuk fungsi tujuannya sendiri, untuk fungsi kendalanya sendiri, 8x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 16. Di sini pertidaksamaannya kita ubah menjadi 16 setelah kita menambahkan variabel slack yaitu x3. Kemudian 6x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 12. Nah, setelah kita mengubah kendala-kendalanya menjadi persamaan, di sini kita bisa mulai melakukan proses iterasi, di mana nilai-nilai dari koefisien-koefisien dari fungsi-fungsi ini kita masukkan ke dalam tabel. Nah, bisa kita lihat di sini, kita memasukkan nilai-nilai koefisien-koefisien dari fungsi-fungsi yang telah diubah tadi sebelumnya ke dalam tabel, sehingga kita bisa lihat di sini 1, min 1, min 12, min 3, 0, 0, dan seterusnya. Selanjutnya, kita melakukan operasi iterasi seperti biasanya. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kita mencari kolom kuncinya dulu. Nah, untuk mencari kolom kunci, kita bisa lihat pada baris pertama, di mana variabel basis set itu berada, di mana untuk mencari kolom kuncinya itu kita melihat koefisien yang paling rendah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada baris pertama terdapat min 12. Nah, maka kolom X1 akan menjadi kolom kunci. Setelah kita menemukan kolom kuncinya, maka kita akan mencari baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci, kita melakukan operasi di mana nilai kanan kita bagi kepada nilai-nilai kolom kunci. Kita bisa lihat di sini, RHS atau nilai kanan itu 16 dibagi 8, maka PE-nya atau rasionya itu adalah 2. Kemudian 12 dibagi 6 itu 2. Nah, untuk menentukan mana dari rasio tersebut kita ambil sebagai baris kunci, kita mengambil nilai yang paling rendah. Nah, kita bisa lihat di sini pada kolom PE atau nilai rasionya itu terdapat dua nilai yang paling rendah. Nah, ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa proses iterasi program linear kita itu mengalami degenerasi. Seperti yang kita jelaskan tadi di tanda-tanda program linear mengalami degenerasi. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci dan baris kunci,
kita bisa lihat di sini pada perpotongan kolom kunci dan baris kunci terdapat satu kolom yang menjadi titik perpotongannya. Nah, nilai dari kolom sel tersebut itu kita identifikasi sebagai nilai kunci, yaitu 8. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci dan baris kunci, maka kita lanjut ke operasi baris. Yang pertama-tama kita melakukan operasi baris pada baris kedua dengan membagi baris kedua dengan 8. Sehingga kita bisa dapatkan nilai barunya untuk baris 2 yaitu 0 bagi 8 0, 8 bagi 8 1, 2 bagi 8 1/4, 1 bagi 8 1/8, 0 bagi 8 0, 16 bagi 8 2. Nah, itulah nilai baru untuk baris kedua. Kita lanjut ke baris pertama, di mana operasi barisnya yaitu rumusnya yaitu B1 dikurang dalam kurun B aksen 2 yaitu nilai baru dari baris 2 dikali min 12. Sehingga kita mendapatkan nilai baru untuk baris 1 yaitu 1, 0, min 1, 3/2, 0, 24. Lanjut untuk baris ketiga, kita melakukan operasi baris dengan B3 dikurang dalam kurun B aksen 2 dikali 6, sehingga kita mendapatkan nilai baru untuk baris ketiga yaitu 0, 0, 3/2, min 3/4, 1, 0. Nah, nilai-nilai baru ini kita masukkan lagi ke tabel baru, yaitu tabel iterasi kedua. Nah, di sini kita bisa lihat kita memasukkan nilai-nilai yang baru tadi, nilai-nilai setiap baris yang baru tadi ke dalam tabel iterasi yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat pada baris pertama, koefisien-koefisiennya masih belum optimal. Mengapa demikian? Karena masih terdapat koefisien yang bernilai negatif, yaitu terdapat pada kolom ketiga, yaitu min 1. Nah, secara otomatis kolom S2 ini menjadi kolom kunci untuk iterasi kali ini. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, langkah selanjutnya seperti biasanya kita mencari baris kuncinya dengan melakukan operasi dengan membagi nilai kanan atau RHS terhadap nilai koefisien yang terdapat pada nilai kunci, pada kolom kunci. Kita bisa lihat sini, kita 2 dibagi 1/8, 1/4, kita mendapatkan rasionya yaitu atau pada kolom PE-nya itu 8, kemudian 0 dibagi 3/2 itu 0. Nah, di sini kita bisa lihat pada rasionya yang paling rendah adalah 0. Nah, namun 0 ini kita bisa lihat menjadi ciri-ciri juga bahwa operasi pada program linear yang kali ini mengalami degenerasi seperti ciri-ciri atau tanda-tanda yang dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa menemukan nilai kuncinya yaitu 3/2. Setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci dan nilai kuncinya, kita lanjut ke operasi baris. Di mana kita mulai daripada baris ketiga dahulu. Kita melakukan operasi baris dengan rumus B3/3/2, sehingga kita mendapatkan nilai baru untuk baris ketiga ini yaitu 0, 0, 1, min 1/2, 2/3, 0. Kemudian kita lanjut ke baris 2 dengan operasinya yaitu B2 dikurang B aksen 3 dikali 1/4, sehingga kita mendapatkan nilai baru yaitu 0, 1, 0, 1/2, min 1/6, 2. Kemudian kita lanjut lagi ke baris 1 dengan operasi baris, di mana operasinya yaitu B1 kurang dalam kurung B aksen 3 atau nilai baru dari baris ketiga dikali min 1, sehingga kita
sehingga kita mendapatkan nilai yaitu untuk nilai barunya yaitu 0, 0, 1, min 1/2, 2/3, 0. Nah, di sini kita telah menemukan nilai-nilai baru untuk operasi iterasi kedua ini. Nah, nilai-nilai baru ini kita masukkan kembali ke tabel iterasi yang baru. Nah, kita bisa lihat di sini pada baris pertama, di mana koefisien-koefisiennya sini sudah tidak terdapat lagi nilai di bawah 0. Artinya kita telah menemukan solusi optimalnya. Namun, kita bisa lihat di sini terdapat suatu kejanggalan di mana nilai kanan dari fungsi tujuannya itu tidak berubah dari operasi iterasi sebelumnya. Di mana operasi iterasi sebelumnya yaitu bernilai 24. Nah, di sini kita temukan lagi bahwa nilai fungsi tujuannya itu masih tetap 24. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, tanda-tanda suatu program linear mengalami degenerasi di mana nilai fungsi tujuannya itu tidak berubah untuk setiap iterasi. Nah, ini menjadi ciri-ciri bahwa operasi iterasi kita itu mengalami degenerasi di mana nilai dari fungsi tujuannya itu tidak berubah, alias tetap 24, tidak berubah di setiap proses iterasi. Maka dari itu, sehingga nilai fungsi tujuan pada proses iterasi kita ini kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan nilai Z-nya yaitu 24. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok pertama mengenai primal dan dual serta proses degenerasi pada program linear. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.